Itu artinya kalau bahasa kita silaturahim lebih penting daripada uang. Ya, buat apa 100 rubel tidak penting, tetapi 100 teman lebih penting. Dari 100 teman bisa lebih 100 rubel kita dapatkan. Ya, seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kita dalam kesempatan lain diskusi lebih lanjut. Misalnya dalam hal ini saya bisa berkapasitas sebagai wakil dari KBRI atas nama Pak Dubes. Pak Dubes sebenarnya ingin ke sini, tapi beliau sedang di Indonesia. Pak Adi Guna juga sedang di Indonesia dalam kesempatan ini. Mungkin dalam sisi lain saya juga sebagai alumni mahasiswa dan juga alumni pengurus Permira yang kami dirikan tahun 98. Jadi sekitar ya 20 tahun ya 20 tahun yang lalu ya. Nah, seperti itu. Jadi suatu kebanggaan juga bagi saya. Tahun lalu di Kazan saya bisa hadir. Tahun ini dalam rangka 20 tahun, pas 20 tahun berdirinya Permira, saya juga bisa menyempatkan hadir di sini. Terima kasih, selamat bertugas. Dan juga saya sampaikan kepada teman-teman alumni yang lainnya di WA Group kita, mereka pun menyampaikan selamat berkongres kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jaydiana atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diskusi bersama perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kepada Bapak Tursino, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dengan adanya acaranya Permira kita bisa dalam menyampaikan hal-hal penting yang dari tanah air. Kami sebagai staf KBRI yang ditugaskan di protokol dan konsuler ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kekonsuleran. Karena akan diterapkan sistem yang baru. Dengan itu mohon disilakan. Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan portal Peduli WNI ditujukan kepada WNI yang menetap di luar negeri selama 6 bulan atau lebih. Portal Peduli WNI dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan transparan kepada WNI dengan pengajuan layanan secara online. Video tutorial kali ini akan memberikan informasi tentang cara melakukan registrasi akun dan pengajuan lapor diri secara online. Melalui halaman browser Anda, silakan ketik alamat tautan portal Peduli WNI, yaitu peduliwni.kemlu.go.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman seperti ini. Lakukan registrasi dengan mengklik tombol daftar pada bagian kanan, atau kemudian silakan isikan data yang diminta pada setiap kolom isian yang tersedia. Jika isian sudah benar, klik tombol daftar. Tautan aktivasi akun akan dikirimkan ke email Anda. Silakan cek email Anda dan klik pada alamat tautan aktivasi akun yang dikirimkan ke email Anda. Harap jangan menghapus email notifikasi tersebut agar Anda dapat melihat kembali username, password, pertanyaan keamanan suatu saat jika Anda lupa. Anda kini dapat mengakses layanan melalui portal Peduli WNI. Pada halaman beranda portal Peduli WNI, klik tombol masuk. Kemudian isikan alamat email, password yang Anda masukkan pada saat pendaftaran. Untuk proses lapor diri melalui portal, Anda perlu mengisikan data-data berupa data identitas, data di luar negeri, data tujuan menetap, dan data kontak darurat. Untuk memudahkan pengisian, siapkan bukti identitas yang Anda miliki, yaitu KTP, paspor, atau KTKLN, serta bukti tinggal Anda di luar negeri. KTKLN digunakan jika Anda adalah pekerja migran Indonesia. Jika Anda telah siap melakukan lapor diri, silakan tekan tombol lapor sekarang. Masukkan nik dan nama sesuai dengan yang tertulis pada KTP, dan data yang Anda masukkan tersebut
akan diperiksa secara otomatis pada data kependudukan nasional. Jika data Anda ditemukan akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya NIK, Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya NIK. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan pengisian data paspor. Masukkan nomor paspor dan tanggal habis masa berlaku paspor sesuai dengan yang tertulis pada paspor. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data keimigrasian nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Konfirmasi tidak disertai tanda centang, maka Anda diminta untuk mengunggah halaman 2, halaman biodata paspor Anda. Jika Anda lupa atau tidak punya paspor, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya paspor. Jika data NIK dan paspor Anda tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan diarahkan untuk mengisi data KTKLN. Bagi yang memiliki KTKLN, silakan isi nomor KTKLN dan tanggal lahir. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data Ketenagakerjaan Nasional. Jika data Anda ditemukan akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya KTKLN, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya KTKLN. Jika data NIK, paspor, dan KTKLN tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan masuk ke halaman pengisian data dasar identitas diri. Seluruh kolom pada halaman tersebut agar diisi dengan benar. Bagi yang telah mengisi data NIK, paspor, dan KTKLN dan terverifikasi pada data nasional, kolom-kolom tersebut akan terisi secara otomatis. Pada halaman berikut ini, silakan isi kolom informasi mengenai data Anda di luar negeri. Setiap kolom yang bertanda bintang harus diisi. Unggah bukti tinggal yang Anda miliki. Bukti tinggal dapat berupa izin tinggal, surat pajak, surat tagihan langganan produk, atau transaksi lainnya yang mencantumkan nama dan identitas Anda, dan lain-lain. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi informasi mengenai data tujuan menetap di luar negeri. Lengkapi isian kolom tersedia. Kolom dengan tanda bintang wajib diisi. Pada halaman selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi kontak nomor darurat di negara tempat Anda menetap. Dan di Indonesia, kontak darurat tersebut menjadi rujukan perwakilan RI apabila Anda dalam kondisi darurat. Anda telah melalui seluruh tahapan lapor diri online melalui portal Peduli WNI. Selanjutnya akan tampil seluruh data yang telah Anda isi. Silakan periksa kembali isian data Anda. Jika data tersebut sesuai, klik kirim. Selamat, proses lapor diri online melalui portal Peduli WNI. Anda akan menerima tanda bukti lapor diri melalui email. Operator di perwakilan RI terdekat akan melakukan verifikasi terhadap lapor diri yang Anda ajukan. Silakan periksa status lapor diri Anda dengan klik pada logo tersebut pada akun Anda. Dengan melakukan lapor diri yang terverifikasi, kini Anda dapat mengajukan layanan dan pengaduan permasalahan luar negeri melalui portal Peduli WNI. Dapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat dengan melakukan proses melapor diri melalui portal Peduli WNI. Satu data, satu standar layanan untuk satu data Indonesia. Nah, itulah tadi contoh lapor diri online yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya ini akan ada apa sebenarnya? KBRI penyuluhan mengenai program Kementerian Luar Negeri karena akan diterapkan untuk tahun 2019 untuk pelayanan KBRI itu sepertinya yang paling sering terjadi adalah untuk permohonan paspor baru. Paspor baru nanti semuanya online, tidak langsung datang ke KBRI membuat paspor.
seperti sekarang yang sudah diterapkan di Imigrasi Jakarta untuk mendapatkan paspor baru melalui online. Siapa mahasiswa yang baru dapat paspor baru? Yang paspor baru dari Jakarta, dari Indonesia. Nah, itu berapa lama prosesnya, bagaimana caranya, itu menurut orang-orang semua teman-teman katanya sulit dan memakan waktu lama. Makanya sekarang disarankan untuk melapor diri secara online ini supaya datanya masuk ke KBRI, nanti akan diverifikasi. Dan untuk yang ada di sini itu mohon disampaikan ke perwira cabang yang lain ya, supaya melapor diri online karena ini sangat penting. Karena apa? Untuk penggantian paspor di Rusia, mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia itu, saya menghitung ke belakang itu tahun 2019 untuk yang masa berlakunya paspor kurang dari 18 bulan adalah untuk Maret 2020. Pada saat pengajuan pembaharuan visa student pasti akan dikembalikan karena paspornya tidak mencukupi masa berlakunya. Maret 2020, makanya saran saya sebelum jatuh tempo yang masa berlakunya paspor Maret 2020 sudah bisa melakukan lebih awal membuat paspor di KBRI, karena nanti pada saat setelah Maret 2020 untuk membuat paspor di KBRI pun harus online ke imigrasi pusat, verifikasi pusat, jadi cetak di Moskow, itu memakan waktu yang agak lama. Jadi mohon sekarang visanya dilihat kapan akan perpanjangan, kapan akan membuat paspor di KBRI. Nah, masalahnya kan gini, untuk perpanjangan visa di Rusia itu masa berlakunya paspor harus lebih dari 18 bulan. Paspor harus diganti untuk aturan Rusia. Untuk aturan Indonesia, paspor yang kurang dari 6 bulan baru bisa diganti. Masalahnya kan Indonesia begini, Rusia begini. Kita ngikutin yang mana jadinya? Kalau saya ngikutin Indonesia, paspor itu masih lebih dari 6 bulan, nggak bisa, bubar semua, mahasiswa pulang semua, biar dia bisa ngurus visa. Makanya saya sarankan untuk lapor diri ini dulu, seumpamanya berhasil ya syukur, kalau tidak ya akan dicoba lagi, karena katanya itu untuk akses awalnya itu agak sulit, karena mungkin pada saat online memasukin data masing-masing orang, itu kan portal seluruh dunia, di seluruh perwakilan, di seluruh WNI di mana negara, semuanya masuk ke data ini, termasuk saya, seluruh WNI, bukan hanya mahasiswa saja, seluruh WNI yang ada di luar negeri, termasuk saya lapor dirinya ke sini. Ya. Kalau di situ seumpamanya agak sulit, bisa langsung lapor diri ke saya langsung. Ya, khusus mahasiswa Rostov ya, saya bilang Rostov ini terdaftar di database KBRI itu hanya ada 22 mahasiswa. Saya sebutkan ya, kalau yang tidak tersebut berarti wajib online dulu, yang manual dikirim ke saya. Ahmad Junaidi, Haji Nur Amelia Hakim, Morin Lia, Nur Hidayat, Robi Hidayat, Robertus Eko, Yuliawati Amanah, Yoga Ahmad Gafur ya? Oh, Gifari, Muhammad Lutfi, Sumantri Nur Utami, Jabir Afandi, Diki Israel, Muhammad Lutfi Kamil, Vina Arifin, Endrawan Pujiat Moko, Muhammad Satriadi, Muhammad Abdullah, Muhammad Ramdhani,
Husnul Arif Margono, Muhammad Hidayat, Imam Fahru Rozi, Farhan Thomas. Kalau yang tidak disebut di dalam kertas ini atau sudah pernah membuat paspor di KBRI, berarti datanya sudah ada. Jadi mohon yang tadi nggak saya sebutkan, mohon sekarang nanti sampai rumah ngisi formulir ini bolak-balik diisi, sertakan dengan kopi paspor, visa, registrasi dan KTP. Kirim ke proton kbri.proton@gmail.com. Di sebelah ini ada. Itu untuk mempercepat lapor diri, datanya bisa biar masuk ke database KBRI, khususnya di konsuler. Nah, untuk selanjutnya, kenapa ini penting disampaikan? Karena apa? Mahasiswa kita semua di luar negeri itu di negeri orang. Kita harus mentaati peraturan negeri orang dan harus mentaati peraturan negeri kita sendiri. Jadi dua-duanya harus berjalan imbang. Makanya seperti tadi itu ada lapor diri, ada apa segala macam itu supaya kita taat dengan aturan yang berlaku, supaya hidup kita aman, tenang dan damai. Oke? Begitu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya, jadi itu disampaikan secara singkat oleh Mas Tursino. Jadi kami menghimbau pada teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa, sebagai warga negara Indonesia di Rusia, untuk senantiasa lapor diri. Ya, bagi yang belum, yang sudah pun setidaknya minimal setahun sekali lah, kan ada yang pindah universitas, pindah tempat kuliah. Nah itu seyogyanya menginformasikan kepada kami di KBRI. Misalnya begini, tiba-tiba, ya kita jangan berharap ada sesuatu kejadian di suatu tempat misalnya. Kita dihubungi di kiri kanan dari Indonesia misalnya. Bagaimana WNI di sana? Kita kan cek data. Ada nggak WNI di situ? Gitu. Dari berbagai pihak, wartawan lah, pemerintah, apa. Apalagi orang tuanya kan, anak saya di sana misalnya. Kejadiannya di ujung laut di sana, anak kita di ujung sana, tapi kan tetap aja gitu. Wah, Rusia gitu. Nah, ini salah satunya juga data ini terintegrasi ke depannya. Ya. Misalnya, teman-teman apakah gampang bikin paspor di Indonesia? Saya kira butuh proses ya. Nah, butuh proses. Mungkin apalagi misalnya apa bisa saja yang paspor masa berlaku paspornya udah mau habis ketika mau pulang, ya lebih baik bikin di sini, lebih mudah gitu kan. Sehari bisa jadi, Mas Tur, tolong dong sehari gitu. Misalnya gitu ya. Nah, itu juga data ini akan membantu data pemilihan Pilpres tahun depan, pemilu tahun depan. Untuk data ini ya, khususnya yang di luar. Jadi mungkin dihimbau tidak hanya kepada mahasiswa di Rostov, juga kepada semua teman-teman mahasiswa dari Kaliningrad sampai Vladivostok sana untuk melapor diri. Tidak harus datang ke KBRI, nanti mungkin di-scan oleh salah seorang, ya di-scan salah seorang, terus dikirim ke semua teman-teman. Tinggal kirim aja ke KBRI, email KBRI itu sudah cukup lah, gitu. Supaya kami di KBRI ada datanya. Mungkin di konsuler untuk semua WNI, kami pun di KBRI di Pensosbud untuk data khususnya teman-teman mahasiswa. Misalnya kadang bertanya, ada enggak mahasiswa kita yang jurusan ini? Cek lagi atau nanya ke ketua perwiranya gitu. Berapa mahasiswa kita di sana misalnya. Seperti itu. Baik, kita buka diskusi saja untuk pertama masalah kekonsuleran saja ini. Jadi di sini KBRI dalam hal ini perlindungan WNI dan BHI di luar negeri ini adalah salah satu misi dari diplomasi kita. Pemerintah Indonesia, bukan Kemlu dalam hal ini ya. Nah, jadi apapun yang terjadi dengan WNI di luar negeri, pemerintah wajib melindungi. Kesalahan pun, kesalahan yang dilakukan WNI, tetap pemerintah melindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Ya, misalnya kena kasus hukum, memang bersalah,
WNI itu, tapi kita wajib memberikan bantuan hukum dan sebagainya. Itu selebihnya nanti setelah kekonsuleran mungkin ke masalah kemahasiswaan misalnya masalah-masalah lain pun bisa kita bahas mumpung masih ada waktu. Silakan, ada yang menyampaikan saya susah misalnya lapor dirinya gimana gitu, atau misalnya kok pelayanan KBRI konsuler itu nggak puas gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Fardina, saya perwakilan dari NAMCI KBRI Nobel Karian. Di sana itu kami ada mahasiswa 2 orang, terus kemarin ini ada masalah, salah satu mahasiswa kami itu paspornya habis, dan dia itu merencanakan untuk balik ke Indonesia pas musim panas, liburan, tapi invitation letternya itu terkendala. Yang ingin saya tanyakan di sini, invitation letter itu kenapa bisa prosesnya terlalu lama, sampai-sampai kampus juga mempertanyakan itu tertahan di mana. Karena sampai-sampai teman saya juga itu dirugikan, harus ganti jadwal penerbangan itu sekitar 2 bulan penundaannya, dibandingkan teman saya yang sama-sama mendaftarkan invitation letter mereka itu sekitar 2 minggu penundaannya. Itu yang pertama. Terus yang masalah proses pemindahan mahasiswa Indonesia yang dari kota kecil, kan di sini saya tidak mendiskriminasi teman-teman yang ada di kota kecil dan sebagainya, karena saya juga berada di posisi tersebut. Tapi yang saya tanyakan, apakah ada kemungkinan untuk kita mahasiswa Indonesia yang mempunyai beasiswa yang telah didapatkan dari PKR yang dari PKR mendapatkan kemungkinan untuk pindah kota yang lebih mudah diakses dari KBRI. Karena sampai sekarang pun kita ini tidak pernah dikunjungi dari pihak KBRI. Terima kasih. Satu-satu saja dulu ya, supaya terfokus. Nah, pertama mengenai invitation letter yang membutuhkan waktu ya. Kalau masalah perpanjangan kalau dalam hal ini ya, mengganti paspor, karena setelah 5 tahun diganti, berarti kalau yang sekarang 2018, nah berarti teman-teman yang bikin paspor 2013 kan, kurang lebih. Nah yang tahun bikin paspor 2014, merasa bikin paspor 2014, mohon siap-siap, karena akan habis dalam waktu dekat. Kalau masalah paspor itu kebijakan pemerintah kita, tidak ada masalah saya kira di sini. Datang hari ini apalagi mendesak, Mas Tur tolong dong, kalau toh tidak hari ini besok misalnya selesai, sepanjang prosedur dipenuhi persyaratannya, bukan untuk KBRI persyaratannya, tapi mekanisme yang ada gitu. Misalnya ini dan sebagainya. Terkait invitation letter ini bukan 1-2 kali kejadian seperti ini. Ini lebih ke masalah eksternal kita, baik KBRI ataupun pihak Indonesia. Jadi tentunya di sini masalah lebih ke pihak imigrasi tempat mengeluarkan undangan tersebut. Bukan universitas juga, universitas kan hanya perantara juga. Datanya dari universitas, tetapi wilayah imigrasi yang membawahi universitas tersebut. Nah, oleh karena itu ini jadi catatan kita. Kita tahu kan birokrasi di sini bagaimana butuh waktu, ya, butuh waktu. Misalnya tidak bisa cepat, tidak bisa diburu-buru, apalagi mendesak. Kita desak, malah makin dipersulit kadang, gitu kan. Nah, jadi ini mohon diperhatikan. Kapan harus? Sekarang pun ada yang sedang kita bantu mahasiswa, gitu ya, karena kasus prosedur di sini gitu, birokrasi dan sebagainya. Jangankan untuk invitation, kita pun misalnya KBRI mau mengundang seseorang gitu, itu kan butuh waktu juga. Mereka misalnya calling visa 2 minggu, di luar itu tidak mau tahu misalnya. Apalagi ini misalnya, belumlah nanti ada datanya yang kurang lengkap, harus dilengkapi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini invitation letter itu lebih kepada masalah eksternal kita, dan ini tolong diperhatikan. Kita
tentunya melalui misalnya pihak universitas dan sebagainya, apalagi tadi misalnya sudah beli tiket dan sebagainya. Ini sering kejadian. Bahkan dulu ada salah satu teman mahasiswa kita non jauh di sana, dari sini ya jauh ya, di Yekaterinburg misalnya. Itu pun luar biasa invitation letternya. Bahkan dia masuk kategori tidak boleh masuk Rusia lagi karena dianggap pelanggar hukum. Sementara itu tidak mendasar, nah kita bantu akhirnya bisa kembali lagi melanjutkan kuliahnya. Nah sekarang sebagai gambaran saja ada salah satu kasus teman kita untuk perpanjangan visanya itu karena prosedur yang ada baik universitas atau mungkin pihak imigrasi setempat, kita pun kadang jengkel tapi ya kita ikuti gitu. Ini kita berdoa saja semoga visa teman kita ini cepat selesai begitu sehingga tidak mengganggu kuliahnya dan tidak dideportasi. Itu mungkin teman-teman tahu yang saya maksud gitu ya. Itu walau bagaimanapun kita membantu semaksimal mungkin. Jadi intinya di satu sisi teman mahasiswa intens kita di sini istilahnya jangan nunggu bola. Itu yang saya rasakan, saya pun kurang gimana dulu nanti di RUDN mau ngurus visa, perpanjangan ini itu sampai ada yang berantem dan sebagainya misalnya. Itu ya. Kemudian intens kita jangan menunggu bola tapi menyambut apa nih, datangin atau apa yang kurang, tanya lagi. Seperti itu. Terus misalnya ke pihak universitasnya atau ke pihak imigrasinya seperti itu. Bila perlu, kalau hanya untuk mengeluarkan surat atau apa, misalnya kami pun dari KBRI kalau itu menyangkut hidup dan mati, KBRI pun tidak akan tinggal diam. Gitu ya, misalnya membantu untuk proses seperti itu. Itu yang pertama. Bisa dipahami ya? Pak, itu sebenarnya terkendala di mana? Apakah dari pengalaman saya, informasi yang saya dapat, semua dokumen masalah mahasiswa itu dikirim ke PKR karena PKR itu. Yang visa? Iya Pak, karena PKR visa baru datang? Enggak, invitation letternya. Kalau invitation letter memang di sini pihak universitas mengeluarkan gitu dari pihak usia lah gitu. Misalnya kemungkinan pihak yang menangani di sini adalah imigrasi yang wilayah itu, karena kan beda-beda. Tetapi kan kalau saya lihat teman-teman visanya itu pengundangnya itu Kementerian Pendidikan kan pada dasarnya. Kalau yang beasiswa ya, beasiswa pemerintah Rusia melalui PKR. Tentunya ini memang mereka melalui Pusat Kebudayaan Rusia. Dan di sini pun tidak sekaligus, misalnya barang gitu ya. Nah itu karena birokrasi di sini ada yang lebih cepat keluar duluan, ada yang misalnya belakangan. Sampai sekarang saya nggak tahu, mungkin ada yang belum dapat atau gimana. Tapi ada yang belum datang juga kan tentunya. Nah ini ke pihak PKR. Nah kita tentunya intensif melakukan pendekatan atau menanyakan ke pihak PKR. Nah, terus dari situ, kalau setidaknya kita udah dapat kabar, invitation letternya sudah keluar, misalnya. Nah, baru kita mengurus paspor itu. Kalau visa itu, tentunya kalau dalam hal ini pengurusan visa menunggu invitation letter, tentunya kalau yang di Jakarta itu melalui PKR, tidak melalui KBRI. Dan sekarang apalagi sudah sistemnya online. Hanya kita mungkin terus menanyakan ke pihak PKR karena di sini KBRI pun tidak punya akses untuk ke situ karena sistemnya sistem online mereka. Hanya bisa saja dijadikan catatan kita dengan hal lainnya, misalnya dihimbau, bahkan pemerintah Rusia sendiri kan mengupayakan sebisa mungkin mahasiswa itu datang pada awal September supaya tidak ketinggalan proses belajarnya, datang langsung belajar. Tapi kan dalam kenyataannya sampai sekarang ada yang belum datang juga gitu. Karena dan hal lain dan sebagainya. Mungkin ini jadi satu catatan kita ke Pusat Kebudayaan Rusia. Tentunya di sini
biasanya pengumuman bulan Agustus kan ya, bulan Agustus yang baru ini. Kemudian setelah itu, nah tentunya pengurusan menunggu invitation letter itu tentunya belum tentu juga dalam 1 bulan. Nah ini, jadi kita upayakan mungkin nanti melalui kita juga KBRI mendorong supaya hal-hal seperti ini diperhatikan oleh pihak, dalam hal ini pihak PKR. Tidak hanya itu, yang mau berangkat, yang mau ganti paspor pun misalnya atau mau masuk ke sini kadang menunggu invitation letter baru itu butuh waktu juga. Sudah harus berangkat ke Indonesia misalnya menunggu, sementara di sini belum siap gitu kan, belum kita terima. Jadi kita proaktif dalam hal ini yang baru ke pihak PKR. Kalau yang di sini perpanjangannya ke pihak melalui pihak kampus tentunya. Seperti yang siapa waktu itu siapa yang dari sana juga ya, Najib juga ya, Nita itu ya. Nah itu jadi catatan kita semua ya. Kalau kita ya KBRI, misalnya kalau mentok-mentok amat kita di KBRI siap memfasilitasi mencari solusinya begitu ya. Kemudian yang pindah universitas, pindah tempat, kami selaku